penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Hayunisa. Saya bertugas di PTD SDN 010129 Persatuan dan di sini saya sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Sariyanti Erika Mani. Saya sebagai coach. Saya bertugas di PTD SDN 010096 Karanganyar. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Nasution dan saya bertugas di SD Swasta Islam Terpadu Quran Bitaran Kabupaten Asahan. Dalam hal ini saya sebagai coach. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi, Bu Bagaimana Siti. kabarnya hari ini Bu Sari? Baik, Bu Siti. Bu Siti bagaimana? Baik juga Bu Sari, sehat. Nah, saya dengar hari ini Bu Sari mau melakukan coaching ya? Iya, Bu, saya melakukan coaching dengan Pak Ali. Beliau kemarin minta waktu sedikit meluangkan, jadi saya simpulkan untuk hari ini. Kebetulan ada jam kosong, Bu. Iya baik. Oke Bu Sari. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Alwi nanti, izinkan saya Bu Sari untuk tetap di sini. Saya berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan mengamati berjalannya coaching antara Ibu Sari dengan Pak Alwi. Nah, namun sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Bu Sari mengenai rubrik penilaian, begitulah Bu Sari ya, yang menjadi pedoman saya atau acuan saya dalam menilai Ibu nantinya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ibu perhatikan Ibu Sari ya. Saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti Ibu memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu Sari ya. Iya. Apa saja itu kompetensi inti coaching? Coaching yaitu ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Bu Sari. Nah, harapan saya nantinya dalam proses coaching percakapan antara Bu Sari dengan Pak Alwi, Ibu jangan lupa juga menggunakan alur tirta. Apa itu alur tirta? Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian Bu Sari kira-kira yang nantinya menjadi pedoman saya dalam menilai Ibu. Ya, jadi sampai di sini bisa dipahami Bu Sari? Bisa, Bu. Baik. Nah, sebelum memulai proses coaching nih Bu Sari, ada yang mau saya tanyakan, kira-kira apa persiapan Bu Sari yang sudah Ibu persiapkan? Sejauh ini untuk melaksanakan coaching nanti, saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan menggunakan alur kita, yaitu tujuan masalahnya apa, identifikasi masalahnya apa, dan rencana beliau juga apa, serta tanggung jawabnya terhadap rencananya. Jadi untuk mendapatkan itu semua, saya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan aktif setiap apa yang diucapkan beliau. Begitu. Baik Bu Sari, jadi persiapannya ini sudah cukup matang ya Bu Sari ya. Nah, dari persiapan tadi Bu Sari, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi yaitu mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif, menerima setiap apa yang dibicarakan beliau, terus bertanya juga tentang apa yang harus dilaksanakan beliau, dan juga menyimpulkan bagaimana yang harus dilakukan beliau ke depannya. Iya, baik Bu Sari. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang sudah Ibu paparkan tadi, nah kompetensi mana yang kira-kira mau memang benar-benar Ibu fokuskan untuk coaching kali ini? Kompetensi yang dilakukan yaitu
eh, memakai indikator tirta ya dia alur tirta ya, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada tujuannya, ada identifikasinya, dan ada juga rencananya dan juga tanggung jawabnya. Jadi menggunakan alur tirta di dalam ya Bu ya. Baik, jadi Ibu sudah menemukan nih beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada hari ini melalui proses coaching nantinya ya Bu ya. Lalu untuk indikator ketercapaian Ibu Sari, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju? Indikator yang dituju yaitu di situ saya harus menemukan apa yang menjadi tujuan beliau. Setelah itu identifikasi masalah apa yang beliau hadapi. Setelah itu saya melihat apa rencana beliau dan bagaimana tanggung jawabnya. Jadi indikator-indikator tersebutlah yang membuat saya untuk melakukan coaching ini. Baik Bu Sari, mantap. Jadi ada banyak persiapan ya Bu Sari ya untuk melakukan coaching kali ini. Baik, sudah mantap. Baik, kalau begitu Bu Sari, saya mohon izin ini sebelumnya sekali lagi untuk mengobserver Ibu Sari melakukan coaching dengan Pak Alwi kali ini. Baik, coaching bisa Ibu laksanakan. Silakan Bu Sari. Selamat pagi Pak Alwi. Selamat pagi Bu. Iya, semangat hari ini ya. Semangat Bu. Iya, begini Pak Alwi, tadi mau minta waktu sedikit untuk coaching ya. Betul Bu. Iya, ada apa sebenarnya Pak Alwi? Iya Bu, sebenarnya Bu saya meminta waktu kepada Ibu. Ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Baiklah Pak Alwi, kebetulan ada waktu sedikit, jadi saya luangkan untuk coaching dengan Bapak. Kalau boleh saya tahu, coba Bapak ceritakan apa yang menjadi permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Bu, saya memiliki masalah. Ada siswa saya lah Bu ya, ketika saya masuk ke dalam kelas, saya perhatikan beberapa minggu ini dia kurang aktif Bu, kurang semangat Bu begitu Bu. Oh, berarti ada beberapa siswa, tidak seluruh ya Pak ya? Tidak Bu. Ya, yang kurang aktif, jadi pembelajaran itu kurang menyenangkan ya Pak ya? Iya Bu. Nah, dari sesi kita coaching ini Pak, apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan adalah Bu, setelah selesai kita coaching ini, saya berharap ada ataupun saya dapat menemukan solusi ataupun cara mengatasi permasalahan tersebut, kan begitu Bu. Oh, baiklah Pak, coba Bapak ceritakan bagaimana kondisi dan situasi yang Bapak alami di kelas selama pembelajaran. Iya baik Bu, terima kasih Bu waktunya sebelumnya. Saya kan Bu mengajar di sekolah swasta kan Bu. Saya di swasta. Saya guru kelas 6 pada MAPEL atau mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI kan gitu Bu. Jadi saya memang jadwalnya setiap hari Kamis, kelas pertama dan kelas kedua. Jadi selama ini saya lihat setiap saya masuk kelas, saya perhatikan ada beberapa orang anak dia kurang semangat gitu, padahal pagi Bu kan gitu Bu. Jadi inilah permasalahan ini yang saya berharap nanti ada saya menemukan solusinya kan gitu Bu. Iya, cukup menguras waktu ya Pak ya. Iya Bu. Ketika pembelajaran ada yang menerima dengan baik, ada yang tidak, jadi kita Iya, itu Bu. merasa kurang puas dengan pembelajaran ya Pak ya. Iya Bu. Ya itu memang Pak suatu permasalahan lah sebagai kita guru. Mengapa murid kita tidak dapat belajar dengan baik gitu ya. Iya Bu. Jadi Bapak ingin solusi dari permasalahan ini. Kira-kira apa yang menjadi rencana Bapak untuk menanggapi setiap permasalahan ini? Iya baik Bu, saya melakukan beberapa kegiatan ataupun pendekatan kan gitu Bu. Pertama yang saya lakukan adalah pendekatan kepada siswa. Saya tanya kenapa engkau tak semangat kan begitu. Itu yang pertama saya lakukan Bu. Yang kedua Bu, karena saya guru mata pelajaran
saya koordinasi dengan guru kelasnya kan gitu, atau guru apa namanya, wali kelas Bu ya Bu. Iya. Jadi itulah yang saya lakukan untuk selama ini. Jadi permasalahan itu saya lakukanlah yang ini pertama pendekatan kepada siswa, kemudian saya kolaborasi dengan gurunya atau wali kelasnya gitu Bu. Sangat bagus itu Pak Alwi, Ibu. kan? Solusi yang bagus, rencana yang bagus. Namun apakah Bapak rasa hanya cukup itu saja untuk rencana ke depannya Pak? Pengalaman saya Bu, ketika saya terapkan yang 2 poin tadi atau poin yang kedua tadi Bu, saya rasa belum maksimal Bu. Jadi saya ingin apa namanya, terobosan ataupun pelaksanaan perbaikan, misalnya perbaikan dalam mengajar. Jadi saya ingin nanti kedepannya menggunakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan. Artinya pembelajaran itu yang menyenangkan siswa lah begitu Bu. Ya, itu sangat bagus ya Pak ya. Iya Bu. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya Bu ya. Nah, untuk pelaksanaan tersebut, apakah Bapak tidak perlu berkolaborasi dengan rekan guru dan apa sekolah? Iya Bu, saya tadi Bu berkolaborasi hanya dengan guru kelasnya Bu, kan gitu. Saya berkolaborasi dengan guru kelasnya. Kenapa saya memilih guru kelasnya? Karena dialah yang seharusnya lebih tahu keadaan siswa itu, kan gitu. Kenapa? Karena dia juga tiap hari bertemu, kan gitu. Karena saya itu guru mapel ini kan hanya 4 jam per minggu, kan gitu Bu. Begitu. Oh, baiklah, berarti berkoordinasi dengan wali kelas. Iya Bu. Nah, saya rasa itu rencana yang tepat ya Pak ya. Tadi Iya. saya mendengarkan ada kolaborasi dengan wali kelas, terus pendekatan langsung dengan siswa, dengan bertanya langsung, ada interaksi gitu ya Pak ya. Iya Bu. Terus saya dengar juga Bapak akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid. Saya rasa itu ide yang bagus ya Pak untuk diterapkan. Iya Bu. Menurut saya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut Pak? Iya Bu, saya Bu kan setelah hari ini berdiskusi atau coaching dengan Ibu, saya nanti berencana minggu depan Bu. Minggu depan ingin menerapkan itu ataupun menerapkan yang saya dapat hari ini, dengan sebelumnya saya siapkan dulu Bu, hal-hal yang perlu saya siapkan, misalnya apa namanya, strateginya ataupun metode belajarnya, kan begitu Bu. Oh, sangat bagus ya Pak ya. Berarti dipersiapkan dulu. Iya Bu. Kira-kira minggu depan ya Pak ya? Iya Bu. Saya sangat setuju dengan rencana yang Bapak simpulkan dan akan yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan dimudahkan ya Pak ya, Baik diberi Bu. kelancaran Iya Bu. hingga minggu depan dapat dilaksanakan dengan baik. Iya Bu. Nah, dari coaching kita sesi ini, apa yang Bapak rasakan terhadap diskusi kita ini Pak? Iya Bu, saya jujur saja Bu, saya pertama dalam pikiran saya nggak yakin bahwasanya saya menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Tapi setelah melakukan coaching dengan Ibu Sari, tanpa saya sadari saya menemukan solusinya begitu Bu. Oh, rupanya misalnya menggunakan pendekatan kepada siswa lebih maksimal, kemudian harus menggunakan metode yang variatif ataupun yang kreatif, kan gitu. Sangat baik ya Pak ya. Nah, ternyata saya juga senang pada sesi coaching ini Bapak menceritakan pengalaman Bapak, permasalahan Bapak, sehingga mendapatkan ide-ide untuk dilaksanakan minggu depan. Saya berharap semua berjalan dengan baik dan sesi coaching kita ini sangat bagus ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Bapak juga menemukan ide, saya juga merasa senang dapat membantu Bapak menemukan ide-ide atas permasalahan Bapak. Iya Bu. Terima kasih juga Pak Alwi atas kesediaan waktunya. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Bu saya ucapkan kepada Ibu juga karena sudah meluangkan waktu untuk mendampingi saya, kan begitu. Baik Ibu Sari, bagaimana coachingnya sudah selesai Bu Sari? Ya Bu, sudah selesai dengan Pak Alwi. Baik
Baik, berjalan dengan lancar ya Bu Sari Iya. ya. Baik. Nah, saya tadi sudah mengamati proses percakapan antara Ibu sebagai coach dan Pak Alwi sebagai coachee. Nah, dan ini sudah ada beberapa catatan-catatan yang sudah saya buat. Namun sebelum saya sampaikan catatan ini Bu, saya ingin tanyakan beberapa hal sama Ibu nih. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi, Bu Sari? Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Pak Alwi, saya merasa senang dan sangat berbangga hati karena dapat membantu beliau menemukan ide-ide, gagasan, rencana aksi, serta tanggung jawab yang harus beliau lakukan terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Jadi selaku coach juga kita merasa bangga begitu ya, dia bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita begitu ya Bu ya. Baik Bu Sari. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan saat percakapan coaching tadi dan apa yang menjadi indikator ketercapaian coaching Ibu tadi yang Ibu laksanakan tadi? Yang saya lakukan tadi dalam coaching, saya sudah melakukan percakapan, diskusi dengan menggunakan teknik rasa, yaitu saya juga mendengarkan dari keluhan-keluhan beliau. Saya juga menanyakan tujuan beliau dalam coaching. Saya juga bertanya dengan pertanyaan berbobot, identifikasi masalah beliau, rencana aksi beliau, dan bagaimana tanggung jawab ke depan. Nah, indikatornya itu saya memakai indikator Alwi Tirta ya Bu ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Demikian Bu. Jadi dari percakapan coaching tadi Ibu menggunakan Alwi Tirta ya Bu ya untuk menggali informasi dari coaching kita tadi ya Bu ya. Baik, nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan apa yang saya catat saat proses coaching tadi ya Bu Sari ya. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Jadi itu sudah terlihat ketika Ibu ngobrol dengan Pak Alwi tadi ya Bu ya. Adanya kesetaraan, tidak ada strata dan tidak ada perbedaan. Jadi suasananya hangat sehingga Pak Alwi pun bisa menjelaskan permasalahannya dengan gamblang tanpa ada rasa takut maupun rasa terjustifikasi begitu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha untuk menggali informasi dari coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu sampaikan tadi kepada coachee. Kemudian Ibu juga sudah memaksimalkan potensi dari coachee dengan pertanyaan yang berbobot tadi juga Bu. Jadi ada banyak hal yang sudah Ibu buat ya Bu ya. Jadi prinsip coaching sudah Ibu terapkan. Dan yang penting dari percakapan coaching pada hari ini yang Ibu lakukan adalah Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan coaching hari ini dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Jadi berdasarkan coaching tadi yang sudah terlaksana, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang dikembangkan yaitu Bu mendengarkan aktif ya. Dengan mendengarkan aktif kita bisa menemukan ide gagasan yang harus kita pertanyakan kepada coachee ya. Dengan kompetensi tersebut si coachee pun dengan nyaman mengalir gitu Bu untuk menjawab setiap
pertanyaan-pertanyaan kita. Dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coach itu tertarik untuk mengungkapkan ide-idenya gitu. Jadi tidak monoton Bu. Ketika kita memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut, coach tadi menemukan ide-idenya dan dapat mengutarakannya dengan nyaman bersama kita coach. Betul. Jadi semoga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, yaitu dengan mendengarkan aktif, bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, dengan banyak berlatih, dengan banyak terus belajar, dan tetap semangat ya Bu Sari ya dalam belajar, dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Sari atas hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita rencanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Bu Siti.